Oke, berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal beberapa tentang EKG, kita akan mengenal yang namanya systematic approach. Nah, systematic approach ini sendiri kalau diterjemahkan namanya pendekatan sistematis. Nah, kenapa dibutuhkan pendekatan yang sistematis dalam membaca EKG? Ya, karena biar tidak ada sesuatu yang terlewat saat kita membaca EKG. Bacanya harus sistematis. Ya, kalau baca Al-Qur'an dari kanan ke kiri itu harus urut, tidak boleh loncat-loncat, harus dari ayat ke ayat, kemudian makro ke makro, kemudian surat ke surat, kemudian juz ke juz gitu, harus urut. Nah, kemudian apa sih yang kita maksud systematic approach dalam membaca EKG? Nah, yang kita maksud ini adalah kita menggunakan metode save it. Nah, sebenarnya ada metode-metode lain. Terserah mau pakai metode apa, itu sama saja ya menurut saya. Nah, tapi saat ini saya akan mencoba menggunakan metode save it. Nah, karena apa? Karena ini urut dan gampang diingat ya. Kemudian eh, save it itu apa sih? S itu untuk SA Node Activity. Nah, tentunya kalau SA Node Activity kita tahu dia akan melihat gelombang P karena SA Node itu kan adalah awal dan gelombang P itu awal juga kan. Kemudian A-nya untuk AV Node Post. Nah, setelah dari SA Node kan akan ke AV Node. Nah, di AV Node ini kan berhenti dulu sebentar kan. Nah, berhenti sebentar ini di EKG akan diterjemahkan menjadi segmen PR kan. Nah, kemudian V-nya untuk ventricular activity. Nah, ventricular activity itu sendiri terdiri dari kompleks QRS yang penting ya. Kemudian repolarisasinya adalah gelombang T. Kemudian E untuk ektopi. Apa itu ektopi? Ya, nanti kita akan bahas apa itu ektopi. Kemudian interpretasi kita interpretasikan, kemudian T-nya itu treatment. Setelah diinterpretasi tentunya akan dilakukan treatment kan yang cocok dengan interpretasinya. Kemudian apa sih yang akan dibaca pada S anode? Yang pertama, temukan gelombang P. Apakah gelombang P-nya ada? Kemudian apakah gelombang P-nya berdempetan atau tidak? Nah, kadang itu gelombang P itu berdempetan ya dengan itu, dengan kompleks KRS. Nah, kita lihat kan normalnya dari awal gelombang T sampai awal gelombang QRS itu kan 5 kotak kan. Nah, kalau kalau lebih sedikit dari 5 kotak, yang semuanya 4 kotak, 3 kotak, nah itu kita sebut pemendekan. Nah, itu adalah salah satu tanda yang tidak normal begitu kan. Kemudian kita lihat apakah SA node-nya ini positif atau negatif. Apakah defleksinya ke atas atau ke bawah. Kemudian kita lihat apakah semua gelombang P dalam EKG yang 6 strip itu yang kita sebelumnya lihat itu sama semua atau bentuknya berbeda-beda dari gelombang P1 ke gelombang P yang lainnya itu. Apakah berbeda atau sama gitu. Kemudian kita lanjut, apa yang lihat di A-nya kan AV node. Nah, kita lihat apa? Ya, pertama kita temukan PR interval. Nah, apakah PR intervalnya itu apa? Memanjang atau menyempit? Apakah jaraknya normal? Nah, PR interval ini kan yang saya sebut tadi. PR interval itu panjangnya itu 5 kotak kecil atau satu kotak besar maksimal. Nah, kalau lebih dari itu kita sebut kemanjangan. Nah, kalau sangat sempit itu tidak ada kan nanti. Iya. Kemudian apakah jaraknya konsisten atau berubah? Nah, sebenarnya kita ada ini. Ada gelombang di sini, ada gelombang di sini, kemudian PR-nya di sini, PR-nya di sini kan. Nah, apakah PR yang di sini itu sama panjangnya dengan PR yang selanjutnya? Apakah sama dengan PR yang selanjutnya? Ada bentukan yang ini normal, kemudian memanjang, tambah panjang lagi begitu,
segmen apa PR intervalnya. Kita tentukan apakah konsisten atau berubah-ubah. Nah, kemudian V-nya itu untuk ventricular activity. Nah, ventricular activity itu kan adalah QRS ya. Nah, kita akan melihat QRS ini bagaimana. Yang pertama, tentukan panjang kompleks QRS. Nah, normalnya kompleks QRS itu adalah 3 kotak kecil. Nah, kalau lebih dari 3 kotak kecil, kita sebut pemanjangan. Nah, kemudian ukur R to R interval RR. Nah, setelah diukur, ya tentunya kita tentukan regularitas, apakah reguler atau tidak R to R-nya. Kemudian tentukan rate. Nah, kan bisa ya menentukan rate melalui R to R yang 300 dibagi kotak R to R-nya ada berapa, yang gitu kan. Kemudian ya tentukan keteraturan yang tadi sudah saya bilang. Kemudian selanjutnya untuk ektopi. Nah, apa tuh ektopi itu? Ektopi itu kita lihat adakah prematur atau escape beat. Nah, apa ini prematur atau escape beat? Nanti aja kita simpan, tidak usah pusing-pusing dulu ya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, kemudian tentukan apa terapinya. Nah, begitu ya. Ingat, save it as a node, AV node, ventricle, ektopi, interpretasi, treatment.